Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nur Yulianti dengan NIM 250527770008. Saya di sini mahasiswa program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Saya di sini akan membahas artikel yang berjudul Pengaruh Derajat Aglutinasi Pemeriksaan Golongan Darah dari Spesimen Darah Anemia dengan Sentrifugasi, yang ditulis oleh Waode Gustiani Purnamasari, Himaniarwati, dan Andina. Presentasi ini disiapkan di bawah bimbingan dosen pengampu yaitu Bapak Doni Setiawan, SSI M Biotek, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini ada pendahuluan. Poin pertama yaitu anemia terjadi jumlah hemoglobin atau Hb dalam darah berada di dalam level normal. Poin kedua, di Indonesia angka kasus anemia pada remaja umur 15-19 tahun mengalami kenaikan dengan prevalensi mencapai 6% di negara berkembang dan 27% di negara maju. Poin ketiga, anemia pada masa hamil adalah situasi di mana ibu memiliki kadar hemoglobin di bawah 11 gram persen pada trimester pertama dan ketiga, atau kurang dari 10,5 gram persen pada trimester kedua. Poin keempat, golongan darah adalah cara untuk mengelompokkan darah berdasarkan apakah antigen A atau B ada atau tidak ada pada permukaan sel darah. Selain itu juga dilihat apakah terdapat antibodi A atau B dalam serum atau plasma. Poin kelima yaitu anemia kerap muncul akibat kurangnya zat besi. Meskipun ada berbagai penyebab anemia lainnya, kekurangan zat besi tetap menjadi penyebab yang paling utama. Nah, di sini ada hasil. Yang pertama ada analisis univariat. Nah, berdasarkan tabel di atas, yang pertama diperoleh rata-rata kadar Hb sebesar 6,54 dengan standar deviasi 1,35507. Nah, yang kedua diperoleh rata-rata derajat aglutinasi yang disentrifugasi dan yang tidak disentrifugasi, masing-masing sebesar 1,65 dan 3,45 dengan masing-masing standar deviasi 0,48936 dan 0,51042. Nah, diketahui juga responden dengan derajat aglutinasi tanpa desentrifugasi yang tergolong lemah sebanyak 7 orang, lebih sedikit dibandingkan yang tergolong sedang. Nah, diketahui responden dengan derajat aglutinasi yang disentrifugasi yang tergolong kuat sebanyak 16 orang, lebih banyak dibandingkan yang tergolong sedang. Yang kedua, analisis bivariat. Nah, berdasarkan hasil uji Mann-Whitney data pada tabel di atas, diketahui nilai sig sebesar 0,000, lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti HO ditolak dan H1 diterima, atau terdapat pengaruh yang signifikan rata-rata derajat aglutinasi antara disentrifugasi dan yang tidak disentrifugasi. Lalu ada kesimpulan. Yang poin pertama, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat aglutinasi golongan darah ini pada contoh anemia meningkat setelah proses sentrifugasi. Proses ini membantu meningkatkan jumlah antigen di permukaan sel darah merah dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada sebelum disentrifugasi dilakukan. Poin kedua, terdapat hubungan antara tingkat aglutinasi dan spesimen anemia
dalam pengujian golongan darah pasien yang mengalami anemia, dengan masing-masing nilai signifikansi sebesar 0,000. Ini juga berlaku untuk spesimen darah anemia yang tidak disentrifugasi dan yang telah disentrifugasi. Lalu di sini ada daftar pustaka menggunakan metode apostyle. Lalu demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyampaian, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.